Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Tadi sih sempat buat video, ternyata ininya saya itu rusak, kayaknya rusak. Jadi nggak bisa buat merekam suara. Padahal sudah buat dua kali video. Nah, karena waktunya sudah malam juga, lalu langsung saja saya ingin ngobrol-ngobrol mengenai Ranggon. Ranggon itu apa? Ranggon itu bahasa Jawa atau bahasa Ngapak lah kalau daerah saya. Kalau terutama di desa saya itu namanya Ranggon. Nah, dalam bahasa Indonesianya itu tempat nongkrong atau fasilitas orang berkumpul. Ya kayak itu loh, kayak pos ronda kayak gitu. Kalau di daerah saya namanya Ranggon, entah di daerah Anda. Pendek cerita, mbah saya itu suka sekali membuat ranggon. Dari mulai saya masih kecil sekali sampai sekarang umur 23 tahun. Jadi setiap ranggon mbah saya itu rusak, selang beberapa waktu ia akan membuat lagi. Begitu terus siklusnya sampai sekarang. Nah, lanjut. Dulu saya mempertanyakan maksud dari mbah saya membuat ranggon itu untuk apa? Walaupun pas itu juga saya sudah mengetahuinya. Manfaatnya ya salah satunya itu buat tempat rest area orang-orang yang pulang ke sawah, perjalanan mau ke rumah, mungkin lelah, bisa buat rest area di Ranggon itu. Atau untuk fasilitas orang-orang mengobrol, itu salah satu manfaatnya. Tapi belakangan setelah saya utamanya pada membaca, bukan membaca tapi jaga toko ini ya, saya mendapati manfaat Ranggon lebih jauh ternyata. Dan ternyata Ranggon itu bisa menarik pelanggan supaya beli. Atau dengan fasilitas Ranggon kita bisa menarik pelanggan supaya bisa beli di toko ini. Karena seperti manfaat Ranggon tadi ya, yaitu sebagai tempat berkumpulnya atau tempat rest areanya orang-orang. Nah, utamanya saat berkumpul, mungkin ketika mereka mengobrolnya lebih gayeng biar lebih lama, mereka akan membeli makanan, minuman, rokok-rokokan. Nah, itu poinnya. Mereka membeli makanan seperti itu, bahan-bahan seperti itu untuk dikonsumsi. Mereka akan membelinya di tempat terdekat dari Ranggon itu. Atau ketika kita memiliki fasilitas Ranggon itu, mereka akan beli di situ. Nah, itu poinnya, terus bahkan lebih panjangnya ya. Karena mungkin ketika orang-orang seperti itu kerasan, sangat betah di Ranggon itu, menjadikan Ranggon itu base camp, dan akhirnya mereka bakal sering kumpul di situ. Terus juga otomatis mereka bakal menjadi pelanggan tetap kita. Kenapa? Karena karena sering kumpul, sering ngobrol, butuh cemilan, butuh makanan, makanya mereka bakal menjadi pelanggan tetap di toko kita. Ini baik. Karena apa? Jadi kita tidak hanya mengandalkan pembeli yang hanya beli kebutuhan saja, atau istilahnya itu mereka pembeli yang beli hanya saat butuh-butuh saja. Jadi kita bisa memangsa kita bisa memperlebar, yaitu
tidak hanya mengandalkan pelanggan seperti itu, kita bisa mengandalkan pelanggan dari memanfaatkan fasilitas Ranggon itu. Paham sampai sini? Nah, itu manfaat dari Ranggon. Jadi teman-teman sekalian, kalau belum memiliki fasilitas rest area seperti itu, usahakan mulai membuatnya, karena ini adalah peluang yang menarik. Contoh saja lah, kenapa Indomaret, Alfamart saja mau mengkosongkan beberapa tanahnya untuk tempat parkir. Karena apa? Dengan adanya tempat parkir, pelanggan lalu lalang mobil itu akan tertuju pada Indomaret, Alfamart jikalau mereka ingin berhenti. Karena warung-warung atau toko-toko selain Indomaret, Alfamart jarang sekali yang menyediakan tempat parkir. Nah, sama seperti warung-warung seperti itu yang tidak menyediakan fasilitas untuk orang-orang yang ingin berkumpul atau ingin bercengkrama. Nah, lalu apalagi ya? Oh ya, itu aja sih dulu. Terus ya mohon maaf, saya ini sambil melihat catatan, karena saya buat ini juga mendadak, jadi nggak persiapan lebih lanjut. Makanya sering baca ini, ya intinya ketika saya menulis kayak gini itu supaya poin-poin yang ingin saya obrolkan itu terlaksana semua. Ya meminimalisir lupa akan poin-poin yang ingin saya obrolkan. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.